Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita sudah sampai di ayat 48 ya. Ya. 48 surat Al-Baqarah. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhadu minha adlu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Ini orang-orang yang minta syafaat ya. Dan ini peringatan buat Bani Israel ya. Buat Bani Israel. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari adab. Nah, diperingatkan tuh Bani Israel diperingatkan oleh Allah, dan jagalah dirimu dari adab hari kiamat yang pada hari itu seorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit saja. Ini peringatan buat Bani Israel ya. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya. Enggak diterima tebusannya ya, syafaat dan tebusannya. Dan tidaklah mereka akan ditolong. Bani Israel diperingatkan oleh Allah ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel akan berbagai nikmatnya, berbagai nikmat. Ya. Bayangkan tuh, nabi dan rasulnya diutus kebanyakan sama Bani Israel. Ya. Itu diingatkan oleh Allah. Kemudian Allah menyambung peringatan tersebut dengan ancaman berupa beratnya siksaan yang akan diberikan kepada mereka pada hari kiamat. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah diperingatkan oleh Allah akan beratnya siksaan pada hari kiamat. Maka kata Allah, wattaqu yauman, dan jagalah dirimu dari adab hari kiamat. Yang pada hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a, seseorang tidak dapat membela orang lain. Seseorang tidak dapat membela orang lain. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mencukupi orang lain pada hari kiamat tuh, masing-masing sendiri-sendiri, ya kan? Nggak ada yang bisa nolong, diingetin.
Maka kita juga harus ingat, sadar diri. Nanti hari kiamat nggak ada yang bisa nolong. Ya, itu di surat Al-An'am. Surat Al-An'am 164. Ya. Iya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Wala ta'sibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wisra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum wa fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mula kamu kembali dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Ajarin tuh. Emang pantas nyari Tuhan selain Allah? Selain Allah. Kalau nggak pantas ya sudah. Tuhannya Allah saja gitu ya. Jangan Tuhannya manusia, ya. Takut sama manusia. Taat sama manusia gitu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Padahal dialah Tuhan bagi seluruh segala sesuatu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kalau ada orang ngomong, dosanya biar gua tanggung gitu. Lagu aja ngomongnya asal aja, dosanya biar saya tanggung. Dosa lu aja nggak kira-kira nanggung dosa orang lain. Jangan diikutin orang kayak begitu. Kalau udah dia ngomong kayak begitu, tinggalin dia. Sekalipun dia jadi teman, udah gua nggak berkawan sama lu. Ngomong nggak jelas, kan? Bertentangan dengan ayat Allah. Menanggung dosa katanya. Saya yang tanggung jawab dosanya gitu. Hebat bener gitu. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi dahulu berselisih gitu tentang pertanggungan dosa. Enggak ada itu orang nanggung dosa. Enggak usah pengen ditanggung dosa kita. Dosa kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya. Di surat Abasa juga begitu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Jadi punya urusan, sibuk dengan dirinya sendiri dulu. Dosanya dia sendiri itu, sibuk dengan dosanya. Boro-boro dia mau nanggung dosa orang lain, ya, gitu. Jangan mau dibilangin gitu, dan jangan percaya kalau kamu ngaji di sini gitu, terus dosanya ditanggung sama ustadz. Ustadznya bohong itu mah, ya kan? Mau nanggung dosa orang, jangan. Setiap kita punya perbuatan dan tanggung jawab sendiri. Makanya kita kasih tahu sama keluarga kita, kamu tanggung jawab dirimu sendiri. Nanti di hari kiamat kamu sendiri akan bertanggung jawab, ya kan? Berapa orang itu? Miliaran orang dari zamannya Nabi Adam.
ngadepnya satu-satu. Ngadepnya satu-satu. Lanjut di surat Luqman ayat 33. Surat 31 ya. Ayat 33. Ya, silakan dibaca. Ini gantian bacanya. Ustaz Jenal boleh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi. Wahai manusia, manusia gitu, diingatkan oleh Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu, bertakwalah kepada Allah, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Sekarang bisa nolong anak, ya, bisa ditolong anaknya. Hari itu nggak bisa, bapaknya nolong anaknya nggak bisa. Ya. Hari kiamat tuh ya nanti. Takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya. Sayangnya bener-bener sama anak nggak kira-kira gitu ya kan. Padahal dia nggak bisa nolong. Anak mah dididik, diajarin supaya dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Gak usah disayang-sayang terlalu, biasa saja gitu. Toh dia akhirnya juga tidak bisa menolong kita. Karena Allah berfirman ya, takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Ini gara-gara anak sholat terlambat, ngaji enggak. Itu kan di surat Al-Munafiqun, iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jadikan harta dan anak-anakmu sebagai penghalang untuk mengingat Allah. Gara-gara anak enggak sholat, gara-gara harta enggak ngaji. Ini yang bahaya tuh. Jadi jangan terlalu. Gua mau sholat, sholat gitu. Ayo Pak, katanya mau ke mall, katanya di waktu adzan ngajak ke mall. Gitu. Waktu adzan ngajak ke mall. Gitu. Kita bilangin mallnya udah tutup. Gitu ya. Sungguh janji Allah pasti benar. Janji Allah itu pasti benar. Seorang anak tidak menolong bapaknya dan bapaknya tidak menolong anaknya. Maka jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Jangan terperdaya dengan kehidupan dunia. Saking sayang dan cintanya sama anak, waduh, terbengkalai ibadahnya. Dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Siapa yang nipu? Orang-orang yang mengajak beribadah selain kepada Allah. Ayo kita cari ke sono. Dia nyari ke sono. Keramat.
Keramat. Gitu. Itu penipu. Ya. Dalam menaati Allah. Rasul sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya taat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Hati-hati sama penipu-penipu itu, bahaya itu. Ya. Inilah makam yang sempurna di mana anak dan orang tua masing-masing dari keduanya tidak bisa memberikan kecukupan sedikit pun kepada yang lainnya, nggak bisa memberikan kecukupan. Ya. Gitu. Ini enggak anak, bukannya dididik, disayang-sayang. Itu ditoel orang aja marahnya nggak kira-kira itu, betul nggak? Diomelin orang karena kenakalannya, marahnya nggak kira-kira. Padahal anaknya nggak bisa nolong nanti hari kiamat. Didik anak itu. Gitu. Subuh-subuh ngantuk tuh si Hasan emang nggak ngantuk itu, ya kan? Ngantuk dia. Apalagi langsung mau sekolah, gitu. Bangun, masjid, gitu. Didik, gitu. Nggak boleh tuh, apalagi emaknya bilang, kasihan Pak, masih ngantuk gitu. Kamu kasihan nggak kalau anakmu masuk neraka itu? Gitu. Karena nggak sholat, gitu ya kan? Dari kecil makanya dididik untuk sholat yang benar gitu. Ini sekalinya datang maghrib gitu, jadi pengacau, ya kan? Gitu. Semua orang yang sholat dijorok-jorokin ini. Syafaat ataupun tebusan tidak akan diterima dari orang-orang kafir dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Jadi jangan nyari syafaat sama orang kafir, maka jangan seneng-seneng punya teman karib orang kafir. Dia tidak bisa memberikan syafaat. Nggak bisa. Yang bisa memberikan adalah teman yang soleh. Al-mar'u ala dini khalilihi, kata Nabi. Gitu. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyangdur man yukhallil, maka lihatlah siapa yang dicintainya, siapa yang jadi teman karibnya. Kalau teman karibnya si kafir, agamanya hilang separuh itu dah. Teman karibnya tuh ulama gitu, iya kan? Kiai, ya minimal ustadz lah gitu, teman karibnya itu. Supaya apa? Supaya diajak ke jalan yang benar. Kalau si kafir mah mana kenal dosa dia, mana kenal halal haram. Ngajak makan ke tempat sate babi di situ, ya kan? Beda. Kalau ustadz ngajaknya kemana? Abu Nawas. Iya, Abu Nawas. Iya kan? Abu Nawas. Makanannya enak, yang enak-enak, ada kambingnya di situ ya. Di surat Al-Mudaththir juga gitu ya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Gitu. Orang kafir nggak diterima tuh, ya kan? Gitu ya. Dan juga firman-Nya tentang penduduk neraka tuh ya. Di surat Asy-Syu'ara ayat 101 tuh. Asy-Syu'ara. Beda dengan Asyura tuh. Asyura dengan Asy-Syu'ara. Itu ada dua. Ada Asyura dengan Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara surat keberapa? 27. Iya. 26. Nah, itu benar tuh. Udah hafal itu, udah mantep lah kalau udah hafal ya kan. Ayatnya 101 ya. Satu dan 102. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab, maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Kata orang neraka gitu ya. Kalau kita kembali ke dunia, mau nyari teman yang beriman. Dulunya dia nyesel. Orang waktu sholat dia malah main, ya kan? Gitu. Temennya ngajakin main. Gitu. Maka kalau orang beriman, temannya orang-orang beriman, ya. Gitu. Kalau guru temannya guru. Kalau kamu pedagang temannya pedagang. Arif temannya pedagang semua itu. Dia pedagang, gitu ya kan. Tapi kalau Palastono, pasukan membahayakan itu kan. Ya kan? Ketol sedikit itu bahaya itu. Ya kan? Dengan jubah kebesarannya itu, gitu kan.
ngumpul semua. Gitu. Jadi orang neraka saja bilang kalau seandainya kita kembali lagi ke dunia, kita pengen cari teman orang yang orang yang soleh. Mumpung di dunia kita cari teman yang soleh, jangan teman yang salah. Gitu ya. Orang kafir jadi teman akrab, berkawan doang boleh, saya hello ya kan, halo gitu doang, senyum aja gitu, nggak usah dekat-dekat sekali gitu. Apalagi tuh kafir di sini ya kan, makanya babi mengerikan itu ya kan. Kemudian di surat 3 ayat 91. Sudah ketemu? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffarun, dan mati dalam keadaan kekafiran, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftadabi. Tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Kalau kafir mati itu, mati gitu, mati dalam kekafiran. Orang kafir matinya dalam kekafiran. Kan ada orang kafir yang taubat mati dalam keadaan Islam. Ini orang mati kafir dalam kekafiran. Ya. Tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Kemarin ada orang kafir tuh yang mati tuh. Ya. Di blok kamu ya. Terus ditahlilin gitu. Tebusannya jangan begitu, kata Allah. Tebusannya emas sepenuh bumi, enggak diterima. Kafir ditahlilin. Ini gimana judulnya? Gitu nggak? Ada orang kafir ditahlilin. Jangan cuma ditahlilin, tebus pakai emas sepenuh bumi, kata Allah. Gitu. Tidak akan diterima tebusan itu, kata Allah. Ini Allah yang berfirman ini. Makanya catat baik-baik di surat 3 ayat 91 itu. Sekiranya dia hendak menebus dirinya dengannya, ya, pakai berupa emas gitu sepenuh bumi, itu nggak diterima. Mereka itulah orang-orang yang mendapat adab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Kafir mau ditebus pakai tahlilan, bilangnya tuh di blog kamu tuh, jangan begitu, ya kan? Ini kasih ayatnya ini nih, gede tulis, bila perlu gede tulis, tempel tuh di blog. Jangan cuma ditahlilin, kata Allah. Suruh tebus pakai emas sepenuh bumi, nggak diterima sama Allah. Namanya kafir. Belum masuk Islam. Kalau dia udah masuk Islam mah beda. Sekalipun nggak sholat, jarang gitu sholatnya gitu ya, jarang gitu. Ya kamu sholatin gitu, jarang sholatnya. Sekalipun kalau ustadznya jangan nyolatin kalau orang-orang yang kayak begitu. Yang orang-orang awam saja suruh nyolatin gitu. Ini enggak, belum masuk Islam, masih kafir, agamanya agama enggak jelas gitu. Mentang-mentang dia kalau kita tahlilan dia datang, makanya jangan suruh datang. Masih kafir itu ya. Ini orang-orang kafir nih, nggak bisa nebusnya. Jangan, pokoknya nebusnya sekalipun dengan emas sepenuh bumi nggak diterima. Lanjut di ayat 36 surat Al-Maidah itu. Surat 5 ayat 36. Sudah ketemu? Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, hartanya sepenuh bumi dan ditambah lagi gitu dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari adab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka
mereka tetap mendapat adab yang pedih. Apalagi ya cuma punya motor butut satu gitu ya, kafir gitu. Terus kita pengen bantu-bantuin dia gitu, didoain gitu. Ini udah ketetapannya. Jadi orang-orang kafir itu sekandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari adab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat adab yang pedih. Udah jelas tuh, ya, jelas kafir itu dapat adab. Terus kita mau nolong-nolong gitu. Makanya kita bilangin, kau masuk Islam, baru nanti kita tolongin, ya. Islam dulu kamu, gitu ya. Di surat Al-An'amnya ayat 70-nya, coba lihat dibuka. Ini banyak benar ayatnya nih ya. Nggak percaya juga, waduh. Ini udah disampaikan terlalu banyak ini ayatnya ya. Ayat 70. Allah berfirman tuh ya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Tinggalin, ya. Punya agama sebagai mainan doang, pakai musik begitu, ya, alat-alat musik dimasukkan ke dalam agama. Nggak ada itu, yang gitu-gitu. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka. Jadi cara memperingatkannya dengan Al-Quran. Nih ayatnya nih, baca nih, gitu. Baca ayatnya. Karena perbuatannya sendiri dan tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan adab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Jadi kalau orang kafir itu udah jelas masuk neraka, ya, gitu. Jangan kita pengen ikut-ikutan. Ini enggak. Justru kita ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan. Bahwa orang kafir itu ditetapkan oleh Allah mendapat adab yang pedih. Minumannya apa? Air yang mendidih. Gitu. Air yang mendidih. Musuh Allah. Hah? Orang kafir musuh Allah. Iya, musuh Allah. Sama musuh Allah kamu senang, iya kan? Kamu bisa bermesraan sama musuh Allah, sama orang beriman bengisnya nggak kira-kira. Ini kamu agamanya Islam atau bukan? Gitu ya. Kalau sama musuh Allah itu sudah jadikan musuhku dan musuhmu, ya kan? Sebagai musuh, jangan sebagai teman. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan jika mereka tidak beriman kepada rasulnya yang bernama Muhammad bin Abdullah dan tidak mengikuti ajaran yang dibawanya, jadi ngikutin ajaran selain Rasulullah, serta tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka, maka pada hari kiamat kelak kedekatan kaum kerabat dan syafaat orang yang memiliki kedudukan terhormat tidak akan bermanfaat bagi mereka, dan tidak akan diterima tebusan dari mereka meskipun berupa emas sepenuh bumi, ya, sepenuh bumi, ya, nggak bakal diterima itu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 254 itu, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Gitu. Maka ikuti saja petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mengikuti petunjuknya dan mengikuti petunjuk Rasulnya yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita dikuatkan iman kita sampai kita meninggal dunia, ya. Dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita
sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.